Sesungguhnya setan itu disampaikan di sini, setan itu merupakan makhluk yang senantiasa memiliki strategi. Ini penting untuk kita pahami. Jangan kita anggap bahwasanya setan itu merupakan makhluk yang bodoh, merupakan makhluk yang dia apatis dan dia tidak bergerak dinamis. Salah. Kalau ada di antara kita sesungguhnya menganggap bahwasanya setan itu bodoh, setan itu tidak berpendidikan, setan itu tidak terorganisir, setan itu tidak terukur semua planning dan apa yang dikerjakan olehnya, berarti kita salah besar. Berarti kita tidak mengenali musuh kita. Musuh kita ini adalah makhluk yang memiliki keistimewaan, memiliki kepintaran. Dia selalu memiliki sebuah strategi. Dia memiliki koordinasi dan mereka sangat sistematik dan terorganisir. Inilah yang kita harus pahami tentang setan. Makanya mari kita renungkan ketika kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim itu kita menjumpai bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan inna iblisa kana arsyu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu arasnya, kerajaannya itu dibangun di atas air. Wa yab'atsu sarayahu fi kulli sabahin. Ternyata iblis itu setelah membangun kerajaannya di atas air, maka sesungguhnya iblis itu selalu mengkondisikan seluruh pasukannya dari kalangan jin. Kalangan jin yang mentaati iblis, yang dia telah menjadi pasukannya iblis dari kalangan setan. Mereka dikondisikan untuk apel pada setiap paginya. Lalu diutus satu persatu setan itu untuk pergi kepada kehidupan manusia untuk menyesatkan manusia pada hari itu. Sore harinya para setan ini bergantian, mereka memiliki shift. Setan pagi yang pulang di waktu sore, mereka melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan, program apa saja yang telah mereka kerjakan untuk dilaporkan kepada iblis, karena semua itu harus diberikan laporan secara sistematik dan rapi. Masya Allah ya, itu iblis. Kadang-kadang kita membayangkan ya manusia itu beriman malah kadang-kadang tidak mau diatur. Ya, malah justru tidak mau bareng-bareng untuk kemudian bersama-sama merumuskan program supaya kita bisa memberikan kebaikan untuk umat. Nah, inilah yang kita hari ini dapatkan. Maka iblis itu dia terstruktur, dia memiliki apel pagi, dia memiliki apel sore. Maka setiap sore, maka setiap setan ini melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan ketika menyesatkan manusia. Masing-masing memberikan laporan dan iblis menerima laporan-laporan itu. Jadi sore hari kayak gini, ini iblis sedang menerima laporan dari seluruh kalangan setan yang melaporkan apa yang telah mereka lakukan sepanjang hari untuk menyesatkan manusia. Rasulullah melanjutkan. Rasulullah melanjutkan. Maka ketika pada kondisi satu persatu mereka memberikan laporan, ada setan yang mengatakan, saya telah berhasil membuat fulan begini, saya telah berhasil membuat fulan begini. Dan iblis tidak merespon masing-masing laporan itu ketika laporan itu tampak biasa. Sampai ada salah satu di antara setan berkata, inni taraktu fulanan hatta faraqa zaujatahu. Saya telah meninggalkan fulan dan tidaklah fulan saya tinggalkan kecuali dia telah menceraikan istrinya. Maka pada saat setan menerima laporan ini, maka setan langsung memberikan respon. Mengistimewakan laporan ini, mengistimewakan setan ini. Lalu dengan mengatakan, nikmas syaitanu anta, sebaik-baik setan itu kamu. Ini hadis ini bukan hanya menjelaskan tentang hakikat perceraian yang disenangi oleh setan. Tapi hadis ini lebih daripada perkara itu kalau kita renungkan. Dalam hadis ini riwayat Muslim akhirnya kita mendapati banyak pelajaran. Akhirnya kita mengetahui kerajaan iblis di atas air. Makanya kalau kita menjumpai ada banyak kejadian aneh di atas air, di samudra, di lautan, maka salah satu makna yang terdekat adalah disitulah mungkin ada bangunan-bangunan setan dan bangunan iblis yang dibangun. Cuma kita tidak mengetahui tempatnya di mana, karena hanya Allah yang tahu. Yang kedua yang kita dapati ternyata terorganisir, sistematik. Sampai-sampai di waktu pagi diutus seluruh setan-setan untuk menyesatkan manusia. Di waktu sore tidaklah setan itu mereka bisa melanjutkan aktivitasnya sampai mereka melaporkan apa yang telah mereka perbuat kepada iblis. Masya Allah. Berarti betul-betul setan ini merupakan makhluk yang dinamis. Dia terus berkembang.
Sebagaimana manusia terus berkembang dengan berbagai macam pencapaian teknologi, maka setan pun dengan apa yang tadi kita fahami dari penjelasan Rasulullah, berarti mereka itu berkembang, mereka itu dinamis, mereka itu bergerak, mereka itu memiliki platform di dalam strategi-strategi yang mereka lakukan ketika mereka menyesatkan manusia. Dan ingat, sesungguhnya iblis ketika mereka mentok gagal pada satu hal, maka dia tidak akan berhenti. Dia akan mencoba pada hal-hal yang lainnya. Karena dia terus mengelola sebuah strategi itu, dan dia terus mengadakan uji klinis dalam setiap strategi itu untuk menyesatkan manusia. Dan ingat, setan itu ketika gagal, dia tidak langsung putus asa. Makanya kita lihat apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu berkata ketika beliau menjelaskan, setan itu menggoda manusia ketika dua anak manusia saling jatuh cinta dan saling suka dan menyukai. Itu berbeda strateginya dengan setan ketika dua anak manusia itu sudah menikah. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu dinamis. Sa'id bin Musayyib kemudian berkata, kalau ada laki-laki dan perempuan jatuh cinta, nah kita paham jatuh cinta itu penyakit, tidak ada obatnya kecuali menikah. Bagi orang yang beriman, maka kalau dia jatuh cinta, tidak ada yang dia putuskan kecuali segera menikah. Karena asmara itu penyakit. Al-ishku da'un wa dawa'uhu azawaj atau an-nikah. Asmara itu penyakit dan obatnya itu adalah menikah. Kalau dua anak manusia itu sudah suka, maka setan itu akan berusaha bagaimana menjadikan dua anak manusia ini saling menyukai. Dan berbagai macam hal akan dilakukan oleh setan. Supaya apa yang dilakukan berdua bisa mereka tambah mencintai, mereka memaklumi sangat kekurangan ketika mereka masih berpacaran, lalu menjadikan mereka tambah kesemsem, tambah cinta, supaya puncaknya mereka bisa melakukan perzinahan. Makanya sering kita mendapatkan pertanyaan dari anak-anak kita, adik-adik kita yang masih muda. Kenapa orang kalau lagi jatuh cinta, telepon 3 jam bisa terasa cuma 3 menit? Masalah kekurangan pasangannya, walaupun banyak yang menjelaskan ini pasanganmu begini, begini, begini. Tapi semuanya tampak baik dari pasangan kita kalau masih pacaran. Karena tanpa kita sadari, kita lupa kepada penjelasan Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Setan itu memberikan rempah-rempah kepada hati anak manusia yang mereka sedang jatuh cinta dan kasmaran. Supaya mereka tambah kesemsem, tambah cinta, supaya terjadinya perzinahan. Tapi Sa'id bin Musayyib menjelaskan kembali, setelah mereka jatuh cinta, kesemsem, maka kemudian ketika mereka menikah, strateginya setan langsung berubah. Semenjak laki-laki menghalalkan seorang wanita, ini qabil tu nikah wa tazwijaha bimahrin madkurin halan, setelah dia menikah, strateginya setan itu kata Sa'id bin Musayyib langsung berubah. Dia ingin bagaimana dua orang yang sudah terikat pada hakikat pernikahan, ikatan pernikahan, mitsaqan ghalidha, diupayakan bagaimana mereka itu bisa pisah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode, perkara kecil tampak besar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada yang diinginkan kecuali adalah terjadinya perceraian. Apa yang kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib? Yang kita ambil dari pelajaran ini adalah ternyata setan itu dinamis. Setan itu dia terus mengadakan uji klinis dalam setiap strategi yang dia miliki. Dan terus dia belajar terus tentang kelemahan kita. Dan ingat, Qarin, salah satu di antara spesialisasi setan yang mengiringi kita kan Qarin. Qarin itu mengenali diri kita, mengenali gerak-gerik kita, mengenali apa yang kita perbuat. Karena dia selalu bersama kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Sadar atau tidak sadar. Paham atau nggak paham bahwasanya Qarin itu ada di sekitar kita dan dia mendampingi kita. Sesuai dengan namanya, Qarinun. Dari Korona yang artinya adalah menemani. Dia menemani terus kita kemanapun kita berada. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya Masya Allah. Kalaulah kita tidak menyadari ini, mungkin kita akan menganggap bahwasanya setan itu mudah dikalahkan. Tapi setelah kita memahami dari pengertian yang kita renungkan dari hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah menerangkan kerajaan iblis dengan apel pagi dan apel sorenya, dan kita merenungkan apa yang dijelaskan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana strateginya setan itu bisa berubah sesuai dengan kedudukan manusia yang digoda olehnya, disinilah kita baru sadar.
Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentunya kita tidak akan pernah menang melawan setan. Kalau bukan Allah yang membantu kita untuk menyelesaikan musuh kita ini dalam kehidupan iman kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu ketika beliau ditanya, gimana kami bisa berlindung dari setan yang sudah senipingan luar biasanya ketika menggoda kita? Imam Ibnu Qayyim berkata, lalu beliau menjelaskan dengan pertanyaan, kalau kalian dapati ada serigala berkeliaran atau anjing liar berkeliaran atau anjing berkeliaran di pinggir jalan dan kalian temui di dalam perjalanan kalian, apa yang kalian lakukan? Apakah akan menghadapi anjing itu sendirian dengan tangan dan kaki kalian? Ataukah kalian akan meminta tolong kepada pemilik anjing supaya mengkondisikan anjingnya supaya kalian bisa melewati tempat itu? Orang itu menjawab, ya tentunya kami akan meminta tolong kepada pemilik anjing untuk mengkondisikan anjingnya supaya kita bisa melewati jalan itu. Maka Imam Ibnu Qayyim pun berkata, menghadapi setan itu tidak bisa dengan iman kita semata. Menghadapi setan itu bukan semata-mata dengan ketakwaan kita. Tapi menghadapi setan itu sejatinya, mintalah tolong kepada Allah, karena Allah lah yang mampu menghidupkan dan mematikan, mengarahkan dan membengkokkan, mengendalikan setiap makhluk yang ia ciptakan, termasuk setan sekalipun, kalau Allah berkehendak ketika kita meminta pertolongan. Nah, disinilah baru kita paham, kenapa Allah menciptakan setan pada kehidupan manusia. Supaya Allah tahu siapa yang tulus meminta tolong kepadanya dan siapa yang tidak pernah meminta tolong kepada Allah untuk mengalahkan setan. Makanya kadang-kadang dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, disinilah kita paham. Mungkin ada orang bisa melakukan zina dan candu dengan zina. Mungkin salah satunya karena dia tidak pernah berlindung kepada Allah dari setan. Sampai dijadikan dia candu dengan dosa. Tidaklah orang yang melakukan kemaksiatan terus-menerus dalam perkara apapun, mungkin salah satunya karena dia tidak pernah menyertakan Allah dalam kehidupannya untuk menjaga dia dari setan. Ketika dia tidak pernah meminta tolong kepada Allah untuk menjaganya dalam perkara itu, maka dia tidak akan berdaya menghadapi bisikan setan dan menggodanya supaya jatuh dalam dosa itu. Makanya saya ini pernah ditanya sama seseorang ya. Beliau berkata, Ustadz, saya kecanduan dengan dosa ini. Maka ketika beliau meminta, apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Saya menjelaskan banyak, tapi nomor pertama adalah pastikan bahwasanya antum meminta perlindungan kepada Allah, karena candu dosa itu pasti setan yang menggerakkan dosa itu. Mintalah tolong kepada Allah dalam perkara dosa itu supaya antum dihindarkan oleh Allah dalam perkara itu, karena mudah bagi Allah kalau Allah sudah mendengar permintaan tolong dari antum sebagai hambanya. Mungkin ada di antara kita harus paham ya Bapak dan Ibu, masing-masing dari kita itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam kelemahan dosa. Ada yang lemah sama wanita, ada yang lemah sama riba, ada yang lemah masalah khamr, ada yang lemah dalam birrul walidain, ada yang lemah ketika dia susah untuk meninggalkan satu perkara dosa, apapun dosa yang telah dilakukan dan dikerjakan, karena masing-masing dari kita diuji dengan masing-masing dosa yang berbeda-beda. Ada teman kita, dia bagus, dia mampu menolak dari dia mungkin kuat dalam masalah sholat, tapi belum tentu kuat dalam masalah perempuan, karena setiap orang akan diuji dengan dosanya masing-masing yang berbeda-beda. Ketika kita tahu kita diuji pada kelemahan apa oleh Allah, maka disitulah kita meminta tolong, ya Allah, janganlah engkau menjadikan dosa yang saya lemah menghadapinya ini, ya Allah, untuk menjadikan setan memasuki kehidupan iman saya melalui pintu kelemahan saya dalam dosa ini. Nah, itu yang kita harus mengerti. Supaya kita paham bahwasanya disitulah kita mengerti setan itu berstrategi, setan itu dinamis, setan itu senantiasa mampu memiliki strategi yang terus dia lakukan berubah-ubah sesuai dengan objek yang sedang dia goda dan dia sesatkan. Dan sekali lagi, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau sudah bicara setan, jangan lupa sertakan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan makhluk ini. Allah lah yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluk ini. Karena itu
mudah bagi Allah.